Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa TV1 yang dirahmati Allah, ulama adalah penerang umat. Ulama adalah penyelamat kita dari kesesatan dan kezaliman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah menegaskan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Pertanyaannya, ulama yang bagaimana yang bisa menjadi mata air dan teladan kita? Ulama yang bagaimana yang bisa kita contoh dan kita teladani? Ulama yang bagaimana yang bisa melanjutkan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan bersama-sama mengurai ulama yang seperti apa yang akan menjadi pembimbing kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita dan akan menjadi wasilah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ulama yang seperti apa yang disebut al-ulamaul amilin, ulama yang beriring dengan keridhaan Allah. Banyak kitab menjelaskan, salah satunya yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ciri ulama sejati adalah ketika ulama itu memiliki 3 hal dalam dirinya. Yang pertama, ketika ulama itu betul-betul mengerti ilmunya dan memahami dengan baik, bersanad ilmunya, lalu dia amalkan ilmu. Kalau ada orang ngaku ulama hari ini, dia tidak ngerti ilmunya, dia tidak mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmunya, bahkan ilmunya dia peroleh tidak dari guru yang bisa dipercaya, dia hanya belajar dari Google, dari YouTube, dari sesuatu yang tidak bersanad, bersambung sampai Rasulullah, maka hati-hati. Karena kalau tidak, bisa jadi kita akan dimakan oleh fitnahnya dia melalui fitnah ilmu yang dia pahami dan tidak berdasar kepada seperti yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Nah, syarat pertama ini mutlak harus dimiliki oleh seorang ulama sejati, yaitu alimun bi'ilmihi, ngerti ilmunya, betul-betul paham ilmunya, wa yaf'alu bihi, dan dia mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang aku ulama, walaupun pakai surban, walaupun pakai jubah, tapi perilakunya tidak menunjukkan seperti yang dia ceramahkan, perilakunya tidak menunjukkan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah, jangan percaya. Segera pergi dari dia, segeralah pergi dari orang-orang yang ngaku ulama ini, karena fitnahnya orang-orang yang ngaku ulama jauh lebih besar dari fitnahnya siapapun di luar itu. Nah, kalau sudah ngerti syarat dan ciri pertama ulama yang sejati ini, insya Allah kita akan semakin mantap dalam mencari guru. Tidak sembarangan guru kita akan belajar darinya. Karena apa? Karena Imam Malik mengatakan, kalau kamu cari guru, carilah guru yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa guru yang sanadnya bersambung? Ya guru-guru kita yang dulu pernah belajar kepada gurunya, yang gurunya pernah belajar kepada gurunya, yang gurunya belajar kepada gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita ketahui guru yang model demikian, ayo berbondong-bondong kita belajar. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Syarat kedua sebagai seorang ulama sejati adalah alaihim biqulubin wasi'ah.
mali'un birrahmah. Mereka, para ulama sejati itu harus memiliki hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Tidak ada ulama sejati itu yang kata-katanya penuh caci maki, kata-katanya penuh adu domba, kata-katanya penuh kata-kata dan kalimat yang kotor. Kalau ada orang yang ngaku ulama tapi kata-katanya penuh dengan kalimat yang kotor, caci maki, adu domba, dia bukan ulama. Dia adalah provokator. Dia adalah tukang adu domba. Karena ulama sejati tidak akan pernah keluar dari lisannya caci maki, adu domba, dan provokasi. Siapa contoh dari ulama sejati ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah keluar dari lisan beliau caci maki, adu domba, dan kata-kata kotor. Nah, padahal dia ngaku sebagai ulama yang merupakan pewaris dan pelanjut perjuangan Rasul. Bagaimana ngaku sebagai ulama dan pelanjut perjuangan Rasul kalau dia tidak mencontoh sang junjungan, sang teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka para ulama merumuskan, ulama sejati hatinya harus penuh cinta dan kasih sayang. Ulama sejati hatinya harus dipenuhi rahmat. Makanya seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, para masyayikh, termasuk guru kita Kiai Haji Mustafa Bisri, ciri ulama sejati adalah hum yang zuruna bi'ainir rahmah. Orang yang selalu melihat orang lain dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Lihat orang yang rajin ibadah, hatinya senang. Karena penuh dengan rahmat hatinya itu. Sebagai pancaran dari kasih sayang Allah. Kenapa dia senang? Karena ada hamba-hamba Allah yang sudah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian halnya ketika melihat hamba-hamba Allah yang lain yang masih penuh maksiat. Bahkan yang masih kafir kepada Allah. Hatinya pun tetap penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada tugas suci yang harus dia jalankan, yaitu mengenalkan Allah. Tugas suci itu memberikan pemahaman tentang hakikat Allah Sang Pencipta dan mengajarkan kasih sayang Allah. Jadi melihat orang yang ahli maksiat tidak benci, tidak marah, apalagi sampai kamu neraka, kamu ahli fitnah, kamu yang merusak bumi ini, tidak. Hatinya penuh dengan rahmat, dibimbing dia, dirangkul dia. Kalau dia mampu untuk bikin taklim, bikin pengajian, bikin halakoh, diundang mereka, dikenalkan. Seperti dulu Wali Songo yang diinisiasi oleh Sunan Kalijogo, melihat orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, dibikinlah yang namanya pertunjukan wayang. Tapi syarat untuk masuk, mengikuti dan menonton pertunjukan wayangnya Sunan Kalijogo harus mengucapkan kalimat syahadat. Yang kemudian karena orang Jawa tidak fasih menyebut sebagai kuncinya ikut nonton wayangnya Sunan Kalijogo harus bawa jimat sekaten. Jimat sekaten itu apa? Siji sing dirumat, satu yang dirawat, yang namanya syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah masuk diajari apa itu Islam, apa itu rukun Islam. Baru setelah berapa kali pertemuan mereka diajari wudhu, disyahadatkan. Inilah Wali Songo. Inilah yang menyebar Islam pertama kali di Indonesia. Inilah sanad dakwah di Indonesia. Bukan dakwah dengan caci maki, dakwah dengan bid'ah, syirik, kafir. Na'udzubillah, lebih-lebih orang yang sudah sama-sama masuk masjid masih dianggap kafir. Kata Gus Baha, bagaimana mungkin orang yang membaca La ilaha illallah kamu kafirkan, sementara orang di luar sana dengan membaca La ilaha illallah menjadi muslim? Bagaimana mungkin kalimat yang kalau dibaca seluruh dosa akan terhapus di masa lalunya karena kekafirannya, akibat dia menjadi mu'alaf, menjadi muslim, lalu kemudian dengan kalimat yang sama, orang yang tahlil ketika ada saudara yang meninggal membaca la ilaha illallah, tiba-tiba dianggap kafir oleh orang-orang tertentu yang rasa Islamnya paling benar. Ini tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Makanya hati-hati mencari guru, hati-hati mencari ulama. Nah, kalau kita sudah ngerti ulama yang demikian, namanya ulamaul amilin, yang hatinya penuh kasih sayang, penuh cinta, yang selalu melihat siapapun penuh rahmat,
Siapapun hamba Allah dilihat penuh kasih sayang, tidak dicaci maki, cari dia, belajar ilmu dari dia. Dan belajarnya tidak hanya belajar pengetahuan, tapi belajarlah adab dari dia. Bagaimana beliau beradab kepada Allah ketika sholat, bagaimana. Dan bagaimana beliau beradab kepada sesama makhluk Allah, beradab kepada muridnya, beradab kepada gurunya. Kita lihat tindak tanduk beliau, kita contoh. Itulah guru sejati. Yang ketiga, ciri ulama sejati. Ulama yang hakiki adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada makhluk Allah yang lain, lebih-lebih orang beriman. Ulama sejati adalah ulama yang senantiasa mendoakan dalam malam-malamnya ketika dia sholat tahajud agar mad'u, orang yang diajak atau jamaahnya, dibukakan hatinya oleh Allah, mudah menerima serapan ilmunya, mudah memahami apa yang diajarkannya. Sehingga ulama sejati itu selalu di malam-malam hari tidak pernah tertidur, tidak pernah dia tidak berdoa kepada Allah, dan selalu hatinya diiringi rasa cinta kepada jamaahnya, cinta kepada kaum muslimin, dan di malam hari berdoa, ya Allah, bukalah hidayah di hati mereka. Berikan kemudahan ketika saya mengajarkan ilmu, sehingga mereka bisa menyerap dan mengamalkannya. Ini ulama sejati. Jadi bukan mendoakan yang buruk, bukan malah mengkapitalisasi jamaahnya untuk kepentingan ekonomi. Tapi ulama sejati adalah selalu dibimbing secara lahiriah dengan taklimnya, dan dibimbing secara batiniah dengan doa-doanya. Nah, kalau ada 3 ciri ulama ini, ulama yang satu, paham betul ilmunya, lalu mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan rahmat yang memancar dari kasih sayang Allah, dari Rahman Rahimnya Allah, sehingga menghadapi siapapun, hatta kepada orang kafir sekalipun, dia hatinya penuh cinta. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau guru mulia hari ini siapa? Seperti Habib Umar Al-Hafidh, seperti Habib Ali Al-Jufri. Kepada siapapun hatinya penuh cinta, sehingga dari situ muncullah hidayah Allah. Hatinya orang-orang kafir itu muta'alliqun, tergantung. Oh, begini akhlaknya orang-orang mukmin. Mereka menjadi mu'allaf, menjadi bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang menjadi ulama sejati tidak pernah lepas dari doa. Mendoakan selalu kepada murid-muridnya, mendoakan selalu kepada jamaahnya, mendoakan kaum muslim muslimat agar senantiasa mendapat pertolongan Allah, mendapat hidayah Allah. Bukan malah melaknat. Jadi kalau ada orang ngaku ulama, ustadz, kiai, siapapun itu, kalau mulutnya penuh dengan caci maki, kalau disakiti orang, dilaknat, kamu dasar ini, dasar itu, dasar ini, dasar itu. Saya kasih contoh ya. Para pemirsa tahu sendirilah maksud saya, dia bukan ulama. Karena ulama sejati dia akan mencaci maki. Lebih-lebih orang yang dianggap menyalahi dia, menyakiti dia, orang bodoh. Mana mungkin derajat keulamaannya jatuh menjadi sejajar, sama-sama mencaci maki, sama-sama menghina, sama-sama memfitnah. Kalau ulama sejati tidak melakukannya. Tapi apa ulama sejati ciri-cirinya? Hatinya lapang dan memaafkan. Dan ini tertuang dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menggapai rahmat dan ridha Allah berupa ampunannya. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan ampunan Allah akan dijamin surga. Yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Siapa yang mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi? Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, yaitu ketika dia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, tetap berbagi, tetap membahagiakan orang lain. Kalau nggak bisa dengan uang, dengan tutur kata. Nggak bisa dengan tutur kata, dengan doa. Inilah orang yang mendapatkan surganya Allah, yang diawali dari mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, siapa orang yang akan mendapatkan
ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya. Kita bisa marah. Saya misalnya bisa marah sama santri-santri, tapi saya tahan. Karena mengamalkan firman Allah tadi. Inilah orang yang akan mendapat ampunan Allah dan surganya Allah. Seorang tokoh bisa marah, namanya dia tokoh, pengikutnya banyak, setia semua. Tapi dia tahan. Dia tidak ikut marah. Dicaci maki, dihinakan, gak bales. Malah diampunkan, malah dimaafkan, malah didoakan. Itulah ulama sejati. Tapi kalau ada ulama dihina oleh orang awam yang bodoh, yang gak ngerti. Karena bodohnya, karena gak ngertinya, ulama dihina. Sehingga ulamanya ini menjadi jelek. Karena di publik jadi dihina orang ecek-ecek, orang kerucu ini. Karena ulamanya ngerti, didoakan. Seperti Rasulullah ketika dihina para kafir Quraisy saat itu tidak membalas menghina. Karena Rasulullah tahu kalau menghina apa bedanya saya yang dihina ini dengan yang menghina. Nah, teladan dari Rasulullah ini harus kita amalkan. Orang bodoh menghina karena nggak ngerti. Tapi ulama ngerti. Bagaimana mungkin yang ngerti akan menurunkan derajat menjadi tidak ngerti. Padahal ada hadis yang mengatakan manis takhaffa bil ulama khasirat din wa manis takhaffa bil umara khasirat dunya. Hari ini kita mengalami situasi seperti ini. Bagaimana melihat banyak orang melalui sosial media menghina kiai, menghina ulama karena kebodohannya. Bagaimana kita melihat masyarakat yang nggak ngerti urusan tentang kenegaraan, mereka posting, mereka menghina pemimpinnya, menghina presiden, menghina siapapun. Ini bukan ajaran Islam. Siapapun yang mudah menghina, ini tidak ada teladan dalam Islam. Apalagi yang menghina ulama, apalagi yang menghina ngaku ustadz, bohong, ustadz bohong, ulama bohong. Karena kalau dia ngerti hadisnya Rasulullah ini tidak akan dia menghina, tidak akan dia mencaci maki. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan barang siapa yang menghina ulama, hancur agamanya. Ahlakad din, rusak agamanya. Sholatnya menjadi percuma, ibadahnya menjadi percuma, baca Qur'annya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena nggak diamalkan, nggak berbekas dalam kehidupan. Jadi orang yang ngaku ulama, ngaku kiai, kalau menghina kiai lain, hilang agamanya. Percuma dia beragama. Tidak ada bedanya dengan preman, tidak ada bedanya dengan masyarakat awam. Kalau orang awam menghina, maklum, namanya dia nggak ngerti. Makanya kita perlu ajari. Dengan apa kita mengajari? Cinta dan kasih sayang. Demikian halnya, kalau ada rakyat yang menghina pemimpinnya, maklum. Wajar, nggak ngerti. Tugas kita sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai kiai, memberikan pengertian kepada mereka. Nah, kalau ada ustadz, ulama, kiai yang justru menghina pemimpinnya, itu yang perlu dipertanyakan keulamaannya. Karena ada peringatan dari Rasulullah. Peringatan ini adalah pesan penting. Ini bisa dibuka dalam kitab Nasha'ihul Ibad, karyanya Imam Nawawi Al-Bantani. Tegas, wa manis takhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang berani-berani menghina pemimpinnya, khasirat dunya. Hilang urusan dunianya, hancur urusan dunianya. Jadi kalau dia mau ngurusin apa aja pasti tidak akan mudah. Karena apa? Karena menghina pemimpin pasti akan dipersulit. Na'udzubillah, lebih-lebih kalau dia menghinanya offset, kelebihan, menghinanya di luar batas, yang terjadi apa? Di penjara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini peringatan. Jangan sampai kemudian difahami, wah, ini kriminalisasi ulama. Jangan. Kalau ada ulama yang baik, tutur katanya indah, lalu dipenjara, itulah kriminalisasi ulama. Tapi kalau ada ulama yang tidak bisa menjaga diri, menebar fitnah, adu domba, lalu kemudian ditangkap karena menurut hukum yang berlaku di negeri ini, melanggar ketentuan ITE, melanggar ketentuan caci maki, menghinakan orang lain, dan seterusnya. Nah, dia bukan dikriminalisasi, tapi dia dihukum karena pelanggarannya sesuai ketentuan yang disepakati dalam undang-undang negeri ini. Dalam undang-undang agama bagaimana? Sama. Agama juga melarang kita untuk menghina siapapun. Bahkan jangankan menghina manusia, apalagi pemimpin. Menghina binatang saja nggak boleh.
ada satu cerita. Kisah ini, satu riwayat mengatakan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat yang lain mengatakan seorang sufi agung. Ada yang mengatakan Yazid al-Bustami, ada yang mengatakan Hasan al-Basri. Bagaimana ceritanya? Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal, ini saya pakai riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, berjalan dengan menggunakan jubah. Dengan jubah kebesarannya itu namanya memang ulama. Lalu ada seekor anjing lewat. Anjing yang lewat ini agak kudisen, kira-kira begitu. Agak jorok lah. Dengan spontan Imam Ahmad bin Hanbal nyincing. Menyincing itu ya, menyingsingkan jubahnya agar tidak tersenggol dari anjing yang kotor itu. Atau yang lagi mungkin kena lumpur lah, kurang lebih begitu. Singkat cerita, Allah mengkasyaf, Allah membuka pemahaman dari Imam Ahmad bin Hanbal terkait komentar anjing. Tiba-tiba ketika Ahmad bin Hanbal menyincing baju jubahnya itu, beliau mendengar jawaban dari anjing tadi, sombong kamu. Saya cuma mau lewat aja kamu takut nyenggol. Masih lebih baik saya nggak punya sifat sombong. Walaupun saya jelek, kudisen, dan kotor. Daripada kamu pakai jubah tapi punya perasaan sombong. Merasa bahwa kamu lebih baik daripada saya. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal istighfar. Kenapa? Karena bisa mendengar komentarnya anjing. Dikasyaf oleh Allah. Nah, ini adalah pelajaran penting. Jangankan kepada manusia, pada anjing saja yang kudisen buruk, kita nggak boleh menghina. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak menghina, beliau hanya merasa dalam dirinya biar nggak kotor ini. Apalagi muncul dari lisannya dasar anjing, kudisen lagi, jelek. Itu sudah menghina. Ada satu kaidah dari para sufi agung, kalau kamu mau menghina orang lain atau makhluk Allah yang lain, jangan kau lihat yang kau hina itu. Jangan kau lihat makhluk Allah yang akan kau hina itu. Tapi lihatlah siapa yang menciptakan makhluk itu. Sederhananya, kalau kamu mau menghina kambing, mau menghina anjing, mau menghina siapapun, jangan kau lihat anjingnya. Anjing ada di atas muka bumi ini tidak tiba-tiba datang. Tapi dia diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan, setiap ciptaan Allah di atas muka bumi ini nggak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ya Allah di atas muka bumi ini. Jadi anjing ada manfaatnya, kucing ada manfaatnya, tikus ada manfaatnya, coro ada manfaatnya, ayam ada manfaatnya, semua ada manfaatnya. Makanya nggak boleh dihina. Ya, kalau kamu menghina itu, ingatlah siapa yang menciptakan. Pasti kamu tidak akan mau menghina lagi. Ini ajaran agung dari para sufi. Lah kalau anjing, binatang aja nggak boleh dihina, apalagi manusia. Dia orang kafir, bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana Pak Kiai? Walaupun dia kafir, tetap nggak boleh dihina. Kenapa? Karena urusan kafir dan mukmin bukan urusan kita. Urusan kafir dan mukmin adalah hak prerogatif Allah. Bisa jadi hari ini kafir menjelang matinya dia, menjelang akhir hayatnya, menjelang koitnya dia mendapat hidayah dan menjadi muslim. Kita hari ini mukmin, kita hari ini muslim. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Bisa jadi kalau kita nggak hati-hati, kita selalu tebar sana sini fitnah dan adu domba, justru kita nanti mati dalam keadaan dalam keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya hati-hati. Nah, kita hari ini sedang berada dalam proses menuju akhir. Sebaik-baiknya perjalanan adalah khawatimiyah, akhir perjalanan itu. Jadi kalau hari ini kita beriman, ayo kita jaga iman kita dengan cara menjaga apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya, dan meneladani apa yang dicontohkan Rasulullah sepenuh hati dan jiwa. Insya Allah husnul khotimah. Tapi yang hari ini belum mendapat hidayah, kita doakan. Itulah ulama sejati. Jadi kalau ulama sejati tidak mungkin dia caci maki, baik kepada sesama ulamanya yang berbeda pandangan maupun kepada pemerintahnya yang hari ini mendapatkan amanah. Nah, kalau ada ulama sejati yang masih begitu, berarti dia bukan ulama sejati. Atau kalau ada orang yang ngaku-ngaku ulama tapi masih suka caci maki, adu domba, fitnah kepada yang berbeda pandangan, berbeda akidah, ideologi, organisasi, berbeda partainya, lalu dia caci maki itu. Na'udzubillah. Lebih-lebih
Kalau ada ngaku ulama tapi tiap hari caci maki pada pemerintahnya, caci maki pada pemimpinnya, baik mulai pemimpin RT, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pemimpin nasional, dicaci maki aja, berarti dia bukan ulama sejati. Karena ulama sejati kalau dia memang ingin memberikan nasihat, ada caranya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diteladankan oleh bagaimana Imam Syafi'i ketika nasihati para raja di zamannya. Diteladankan oleh Imam Malik. Diteladankan oleh Imam Abu Hanifah. Diteladankan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Guru-guru dari para imamul mujtahid. Jadi pilihan kita sederhana, tinggal kita contoh para salafus saleh. Insya Allah dengan kita contoh salafus saleh, bagaimana para ulama itu berakhlak, bagaimana para ulama itu beradab, bagaimana para ulama itu menjalani kehidupannya, kita akan selamat hingga kita menjalani kehidupan ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya, para pemirsa TV di mana berada, agar bisa meneladani guru-guru mulia kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga yang saya sampaikan ini mendapatkan manfaat dan keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.